Bayangkan jika pengetahuan tidak hanya ada di dalam kepala Anda, tapi tersebar di seluruh dunia di jutaan perangkat dan pikiran yang terhubung. Bagaimana kita belajar di dunia di mana informasi berubah di setiap detiknya? Inilah saatnya kita mengenal connectivism, teori pembelajaran revolusioner yang membantu membentuk masa depan pendidikan di era digital. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Lukni Maulana Rahman, seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih connectivism learning theory tersebut. Yang pertama adalah definisi connectivism learning theory. Adalah teori pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan tersebar dan terdistribusi di seluruh jaringan koneksi informasi, baik di dalam maupun di luar diri individu. Proses pembelajaran dalam connectivism terjadi ketika seorang secara alami membangun, menavigasi, dan memperluas jaringan pengetahuan melalui hubungan tersebut, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital seperti internet dan media sosial. Kemudian yang kedua adalah sejarah dan tokoh di dalam connectivism learning theory. Connectivism muncul pertama kali sekitar tahun 2004 hingga 2005 melalui publikasi George Siemens yang berjudul Connectivism a Learning Theory for Digital Age. Siemens memperkenalkan konsep ini sebagai teori pembelajaran yang relevan dalam konteks teknologi, informasi, dan internet yang berkembang pesat. Stephen Downes kemudian berkontribusi dalam pengembangan lebih lanjut dengan memperkenalkan gagasan tentang pengetahuan yang tersebar dalam jaringan dan mempelajari sebagai kemampuan menavigasi hubungan tersebut. Mereka berdua juga menjadi penggagas kursus online terbuka berskala besar yang sering disebut dengan MOOCs yang mempraktikkan prinsip connectivism dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri connectivism learning theory. Pertama, pengetahuan tersebar dalam jaringan koneksi. Yang kedua, belajar terjadi dengan membangun dan menavigasi jaringan pengetahuan. Yang ketiga, pembelajaran bersifat dinamis dan terus berubah. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran utama. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pembelajaran aktif dan mandiri mengelola pengetahuan. Selanjutnya adalah contoh dari connectivism learning theory. Yang pertama adalah grup diskusi online atau WhatsApp. Maksudnya, siswa membuat grup diskusi digital untuk tugas atau materi tertentu. Siswa berbagi sumber belajar, diskusi, dan saling menghubungkan pengetahuan dari berbagai referensi yang mereka cari sendiri. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek dengan sumber daring. Maksudnya, siswa diberi proyek yang mengharuskan mereka mencari informasi dari internet, video, edukasi YouTube, artikel online, dan kemudian berbagi hasil temuan dalam presentasi kelompok. Ini melatih mereka membangun jaringan pengetahuan dan kolaborasi. Berikutnya ialah strategi penerapan dari connectivism learning theory. Dari yang sudah saya jelaskan dari definisi, sejarah, kemudian ciri-ciri dan contohnya, saya ingin mengajak kalian untuk mengetahui strategi penerapan dari connectivism learning tersebut. Yang pertama ialah pemanfaatan teknologi digital dan internet. Yang kedua ialah pembelajaran berbasis jaringan. Yang ketiga ialah pembelajaran mandiri dan pilihan yang fleksibel. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 4, pengaktifan peran guru sebagai fasilitator dan pengendali. Sekian penuturan materi tentang connectivism learning theory dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian, terima kasih.